Blessed people, apa sih esensi doa itu? Yuk kita belajar dari Matius pasal 6 ayat 5-8. Begini firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harusnya berdoa dengan baik dan benar. Ya, bukan soal hafalannya, bukan soal kita hafal doa, kata-kata yang indah, apalagi panjang-panjang dan bertele-tele. Karena Tuhan Yesus sendiri kalau berdoa, dia straight to the point. Ya, dia nggak berbasa-basi. Nah, kemudian Yesus juga kalau pergi berdoa secara pribadi, ia lebih suka pergi ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi oleh orang-orang Yahudi untuk berdoa. Karena orang Yahudi biasanya berdoa di bait Allah atau di sinagoga-sinagoga. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau berdoa itu masuklah kamar, kuncilah pintu. Artinya ini adalah ruang privasi kita dengan Allah. Karena kamar dalam rumah adalah ruang privasi baik itu orang tua maupun anak. Seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, ini adalah soal saya pribadi dengan Tuhan yang saya sembah. Ini bukan konsumsi publik. Ada ibadah yang mana kita bersama-sama beribadah, tapi ada saatnya hanya Tuhan dan saya. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan Yesus tidak ingin kita bertele-tele dalam berkomunikasi, karena Allah itu bukan Allah yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain, yang perlu banyak basa-basi, yang perlu banyak banyak tetek bengeknya yang nggak penting gitu loh. Tapi Tuhan ingin kita kenapa straight to the point? Karena Allah itu adalah Bapa kita. Sebab itu Yesus mengatakan, Bapamu. Nah, kemudian ketika kita membaca lebih lanjut, Yesus mengajarkan doa yang sangat revolusioner, yaitu doa Bapa kami, di mana kita berdoa bukan kepada Allah yang jauh, tetapi kepada Allah yang sangat dekat, karena panggilan Bapa itu berarti memposisikan diri kita yang berdoa sebagai anak. Nah, anak itu berarti menunjukkan hubungan kekerabatan yang terdekat di dalam keluarga. Jadi intinya, secara prinsip Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa doa itu sifatnya personal, individual, dan privat sifatnya. Dan yang paling penting adalah doa itu soal relasi kita dengan Allah yang kita panggil Bapa. Ini bukan soal kita memiliki banyak tuntutan yang harus kita sampaikan, tetapi pertama-tama adalah kita membangun komunikasi dengan Allah. Karena Allah selalu berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya. Nah, dari pihak kita, yaitu menyampaikan isi hati kita kepada Allah ya melalui doa. Allah telah menyatakan isi hatinya melalui firman-Nya, Alkitab yang ada di tangan kita. Tetapi dari pihak kita, Tuhan ingin kita juga bercakap-cakap dengan Dia, karena itu bicara tentang hubungan rohani yang sehat. Kalau dalam rumah saya dengan anak-anak saya hanya berhadap-hadapan tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah bertegur sapa, nggak pernah menyapa dan bercengkrama, maka tentu itu keluarga yang aneh dan yang hubungan nggak sehat. Tetapi saya dengan anak-anak saya senantiasa ada komunikasi, ada bercanda, ada seriusnya, dan sebagainya. Karena itu menunjukkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat dalam hubungan. Dan Yesus mengajarkan juga bahwa kita nggak perlu seperti orang yang berdoa bertele-tele, artinya selalu mengungkapkan isi hatinya hanya tentang kepentingan-kepentingan, keperluan-keperluan dirinya. Tetapi sesungguhnya ketika kita berdoa secara privat, kita menyadari hubungan kita itu penting dengan Allah, maka doa kita itu tidak berpusat pada diri kita, tidak soal-soal tentang kepentingan-kepentingan kita, tetapi kita sadar bahwa ketika kita berdoa, kita sedang menghampiri Allah yang mengasihi kita. Dengan demikian, kasih adalah landasan doa itu. Namun bukan berarti kita nggak boleh memohon yang berkaitan dengan keperluan diri kita. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus meminta.
kepada Bapa di sorga. Maksudnya adalah motivasi utama kita di dalam berdoa bukanlah melulu soal apa yang kita perlukan, apalagi yang kita inginkan saja. Tetapi tentang kebutuhan utama kita adalah kehadiran Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah hal-hal yang spiritual sifatnya. Namun bukan berarti hal-hal yang lahiriah, yang jasmani tidak diperlukan. Karena kita juga perlu memohon. Anak saya sudah tahu apa yang dia perlukan. Tetapi seringkali juga saya menunggu apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan. Dan saya dengan senang hati akan memberikannya. Jadi, sekali lagi berdoa itu bukan soal permintaan saja, tetapi tentang relasi yang akrab antara kita dengan Allah. Iman dan kasih kita kepada Dia itu harus lebih besar daripada motivasi untuk kepentingan diri sendiri atau yang sifatnya egosentris, tetapi hidup kita berpusat kepada Allah karena Dia adalah Bapa yang artinya sumber. Kalau Dia sumber, berarti dari Dia akan mengalir segala sesuatu yang baik kepada kita, dan dari hasil hubungan doa itu nantinya kita juga akan menyampaikan hal-hal yang baik yang mengenai Allah dalam kasih kita kepada sesama kita. Kiranya ini menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, blessed people.